Assalamualaikum. Kali ini saya akan membacakan seri buku Confident in Science yang berjudul Bagaimana Perubahan Zat Terjadi. Penulisnya Kim Jion, ilustratornya Lina Mi, penerbitnya Pelangi Mizan. Kira-kira bagaimana ya perubahan zat terjadi? Ada yang tahu? Nah, yuk kita cari tahu sama-sama. Bagaimana perubahan zat terjadi? Aku mengupas apel, lalu warnanya berubah. Padahal tanganku bersih. Iya, punyaku juga. Itu terjadi karena perubahan zat. Perubahan zat? Apa sih perubahan zat? Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, misteri susu di kantong kulit kambing. Di padang gurun yang panas, tampak saudagar Abdul kelelahan. Dia sedang menempuh perjalanan pulang seusai berdagang permadani di negeri tetangga. Duh, hausnya, keluh saudagar Abdul. Dia pun meminum air dari botol yang dibawanya. Namun setelah minum, dia lupa menutup botol tersebut. Keesokan harinya, saudagar Abdul kembali merasa haus. Kemudian dia memeriksa lagi botol airnya. Loh, kok airnya tidak ada? Untuk menghilangkan rasa hausnya, akhirnya dia pun minum susu yang disimpan di dalam kantong kulit kambing. Namun, susunya menjadi lebih kental dan terasa masam. Hah? Rasanya masam, tetapi enak juga. Nah, sekarang kita cari tahu ya, mengapa airnya saudagar Abdul bisa menghilang. Mengapa air menghilang di udara panas? Air merupakan benda cair yang dapat berubah wujud, misalnya menjadi gas atau padat. Meskipun begitu, sifat dasarnya tidak berubah. Hal itu disebut perubahan fisika. Ketika kita berada pada suhu yang rendah, air berubah menjadi es. Peristiwa itu disebut pembekuan. Sebaliknya, ketika berada pada suhu yang tinggi, air akan menguap. Peristiwa itu disebut penguapan. Setibanya di rumah, saudagar Abdul teringat dengan minuman masam yang dia nikmati ketika di gurun. Kemudian, dia melakukan penelitian tentang perubahan susu menjadi masam. Aha, aku mengerti. Susu yang kuminum ketika di gurun berubah setelah mengalami proses fermentasi. Saudagar Abdul berencana menjual minuman masam tersebut. Lalu dia pun membuat susu fermentasi dalam jumlah yang banyak. Beberapa hari kemudian dia mencicipinya. Rasa susu fermentasi itu sama seperti susu masam yang dinikmati di gurun. Wow, dagangan saudagar Abdul laku. Orang-orang menyukai susu fermentasi tersebut. Kemudian, minuman itu dikenal dengan sebutan yogurt. Mendengar kisah kesuksesan saudagar Abdul, saudagar lain yang bernama Takur pun merasa iri. Dia menghasilkan banyak uang dengan menjual susu kental yang masam. Aku harus mencobanya juga, ujar saudagar Takur. Kemudian saudagar itu memerah susu sapi dan menyimpannya di dalam gentong selama beberapa hari. Aku akan kaya seperti dia. Namun saudagar Takur tidak berhasil membuat minuman yang dibuat saudagar Abdul. Mengapa rasa susu ini tidak enak ya? Suatu hari di rumah saudagar Abdul, ketika sedang sarapan, saudagar Abdul dan istrinya terkejut melihat gumpalan putih dalam susu kambingnya. Hah, apa yang terjadi pada susu kambing ini? Sepertinya basi. Ah, masa? Coba ku cicipi. Mereka mengira susunya basi, namun semakin lama dimakan, gumpalan itu terasa semakin enak. Rasanya enak juga.
Ayo kita buat lebih banyak, pasti laku keras kalau kita jual. Selama beberapa hari, Saudagar Abdul memasukkan susu kambing ke dalam wadah penyimpanan. Pada hawa panas terbentuk lebih banyak gumpalan putih yang disebut dadi. Lalu dia memisahkan dadi tersebut dan mengentalkannya. Setelah itu terbentuklah makanan yang disebut keju. Saudagar Abdul pun menjualnya. Awalnya orang-orang tidak menyukai aroma keju. Namun setelah mencicipi rasanya, banyak orang membeli keju buatan Saudagar Abdul. Sang saudagar pun semakin kaya. Mendengar berita kesuksesan Saudagar Abdul, Saudagar Takur pun kembali merasa tidak senang. Sekarang dia menjual keju. Bagaimanapun caranya, kali ini aku harus berhasil. Kudengar dia membuatnya dengan memanaskan susu kambing. Akan kudidihkan susu kambing ini. Namun, selama apapun dia mendidihkan susu kambing, gumpalan putih sama sekali tidak muncul. Kenapa susu ini tidak berubah menjadi keju? Gerutu saudara Takur. Saudagar Abdul pasti menambahkan bahan terlarang. Takur kecewa karena usahanya terus-menerus gagal. Dia pun menuju istana untuk bertemu dengan sang raja. Paduka, ada saudagar yang menambahkan makanan bahan terlarang ke dalam makanan dan minuman yang dibuat. Apa maksudmu? Tanya raja. Saudagar Abdul menjual susu dan gumpalan putih yang aneh dari susu kambing. Oh ya, benarkah itu? Benar, Paduka. Pengawal, panggilkan saudagar itu sekarang juga. Dengan kebingungan, Saudagar Abdul pun datang ke istana. Apa benar kamu menambahkan bahan terlarang ke dalam makanan dan minuman? Tanya sang raja. Tidak, Paduka, saya tidak melakukannya. Dia berbohong, Paduka. Tidak mungkin dia membuat makanan dan minuman seperti itu tanpa menambahkan bahan terlarang. Tidak, Paduka, saya tidak pernah menambahkan bahan terlarang ke dalam makanan dan minuman yang saya buat. Sebenarnya suhu panas gurun dan kantong kulit kambinglah yang merubah susu menjadi yogurt. Beberapa bulan lalu, saat saya melewati gurun, saya minum susu dari kantong kulit kambing. Ternyata rasa susu itu berubah. Saat kembali ke rumah, saya melakukan penelitian. Akhirnya saya berhasil membuat yogurt. Begini, Paduka, susu yang mengalami proses fermentasi akan berubah menjadi minuman dengan rasa yang khas. Silakan Paduka mencicipinya. Jadi ini yogurt yang terkenal itu. Rasanya benar-benar enak. Lalu bagaimana dengan gumpal putih yang berasal dari susu kambing? Kau masih mengelaknya? Tanya Saudagar Takur. Saudagar Abdul pun menjelaskan dengan percaya diri. Saya mendidihkan susu kambing dalam jangka waktu yang lama, tapi tidak menghasilkan gumpalan putih sama sekali. Saya tidak mendidihkan susu kambing. Saya memerah susu kambing dan memasukkannya ke wadah penyimpanan. Udara panaslah yang menyebabkan gumpalan-gumpalan putih itu muncul dalam susu. Oh, jadi begitu. Raja menganggukkan kepala mendengar penjelasan saudara Abdul. Seketika, Saudagar Takur pun merasa ketakutan. Kamu tidak boleh menuduh orang sembarangan. Selidiki dulu dengan benar, kata raja. Saudagar Takur pun menyadari perbuatannya. Dia meminta maaf kepada Saudagar Abdul. Setelah itu, sang raja membantu saudagar menjual yogurt dan keju ke negara-negara tetangga. Tidak lama kemudian, Saudagar Abdul pun menjadi salah satu orang terkaya di negerinya. Nah, cerita selesai sampai sini ya. Lain kali kita ketemu lagi. Assalamualaikum.